Kamu suka ya melihat anak perempuan itu? Kamu suka dengan? Kamu kan iblis yang pintar. Ayo bermain kata-kata dengan. Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif eksplisit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita bertiga, ada Bro Will, ada Jesslyn, dan juga gue Bo. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol portal di podcast Astral tentang mimpinya Jesslyn. Apa itu mimpinya Jesslyn sampai dibuatin konten? Tungguin aja, kita akan bahas coba di konten kita kali ini. So, let's go. Oke, mimpi apa sih nih Jess? Sampai dikontenin nih. Mimpinya tentang apa? Jadi awalnya kan aku sebenarnya maunya ngebahas ya Anunnaki. Kan kita udah sepakatan ya Kabo ya. Baik Kak Willy, Kabo dan tim kreatif udah sepakat Anunnaki. Tapi tiba-tiba ini 4 hari, berarti sekarang udah 4 hari sebelum konten ini, aku terus-terusan dapat vision tentang laut. Baik itu sadar, baik itu di dalam mimpi. Mimpi basah dong ya jatuhnya. Kan mimpi tentang laut basah. Bentar, aku lagi loading Kabo. Gimana caranya cewek mimpi basah? Bisa. Ya kalau lagi disiram gitu kan basah. Kurang lebih gitu. Tapi kan cewek nggak. Dan Kabo, di atas laut itu aku ngeliat tiba-tiba wajah teman aku yang udah lama banget aku tuh nggak hubungan sama dia. Sempet sih hubungan tapi kayak ya udah lama lah gitu, udah berbulan-bulan. Nah, long story short, akhirnya aku coba gitu, kayak aku punya intuisi aja. Entah kenapa gut feeling di sini tuh bilang kamu harus tanya tentang kabarnya dia, dan kamu harus coba mengulik tentang vision maupun mimpi yang kamu dapatkan. Kayak gitu loh Kabo, feelingnya. Ya udah, akhirnya aku kontak lah dia. Cuman dari situ tuh aku masih kayak pesimis gitu loh Kabo. Ini kayaknya belum tentu aku bakal dijawab juga deh. Soalnya kan ya dia tuh aktor sebenarnya. Jadi aku nggak mau ganggu jadwal sibuknya sebenarnya gitu. Lemes lah. Nah ya udah, akhirnya aku coba kontak. Terus ternyata dia mau gitu. Dan kemarin banget teman-teman, kurang dari 24 jam gak ya? Kurang dari 24 jam aku ketemu sama teman aku ini. Jess, aku mau tanya dong, kenapa sih belakangan bumi ini tuh aku ngerasa kok gak enak ya? Aku sebenarnya seminggu ke belakang itu aku feelnya energetik banget. Tapi kenapa di semingguan ini aku feelnya tuh gak enak gitu? Iya, belakangan aku ngerasa gitu Jess. Kira-kira kenapa ya gitu? Nah, waktu aku coba radar dia, ternyata dia memang entah kenapa Kabo memiliki kemampuan untuk merasakan bumi yang kita pijak gitu. Kayak lebih dalam aja. Dan akhirnya ya kita coba ngobrol lebih jauh gitu. Back then ketika dia masih kecil,
Waktu umur 7 tahun, dia pernah bilang ke mamanya bahwa, "Mah, aku ingin meninggal dalam keadaan tenggelam. Apapun yang terjadi, aku ingin meninggal dalam keadaan tenggelam." Mamanya ngedengar itu waktu kecil yang ngerasa, kamu ngomong apa sih, Dek? Kok bisa kamu ngomong kayak gitu? Ya udah, itu kan gak terlalu digubris gitu. Lalu dia tumbuh menjadi seorang remaja sampai sekarang dewasa. Dia ketemu sama seorang ibu. Ibunya ini adalah orang pinter. Orang pinter ini sebenarnya awalnya bukan teman aku yang mau ketemu sama si orang pinter ini. Ada 2 orang teman lainnya yang sebenarnya minta ditemenin aja sama temanku ini. Gue mau ke sono dong gitu. Lu temenin gue deh gitu. Ya udah, akhirnya mereka bertiga ceritanya bersama-sama ketemu sama si ibu. Lalu tiba-tiba bukannya malah nanganin 2 teman yang lain. Ibu-ibu ini salah fokus ke teman aku. Dia tiba-tiba keluar air matanya dan bilang, "Saya sudah tunggu kamu lama loh. Akhirnya kita ketemu juga ya." Teman aku ini kaget. Kenapa dia kaget? Karena sebelum dia ketemu ibu-ibu itu, dia sempat mimpi selama 3 hari berturut-turut di pantai latarnya. Di pantai ini dia nemu ada seorang wanita yang dia gak bisa jelasin asalnya dari mana. Dari kulitnya dia gak tahu itu tuh Western atau itu tuh Asian, ya pokoknya kayak campuran aja gitu. Manusia yang belum pernah dia lihat di bumi. Sampai akhirnya dia punya pikiran, apa jangan-jangan sosok ibu ini adalah si perempuan tersebut ya? Tapi kan dia nggak tahu gitu, ya udah. Nah sisanya temen dia yang 2 orang lagi itu dikemanain sih sebenarnya? Ya nggak dikemana-manain, ya tetap di situ tapi nggak ditanganin sama si ibu-ibu ini. Dia hanya bilang, "Oke, adik-adik, tugas kalian ini hanya membawa orang ini tuh teman aku, orang ini ke hadapan saya." Lalu diceritain tuh, begitu duduk hadap-hadapan gitu ya, bicara 4 mata sama teman aku ini. "Oke, kamu jangan kaget ya, saya dulunya yang menghabisi nyawa kamu." Terus teman aku kaget tuh, "Hah? Gimana? Iya, saya ngehabisin nama kamu." Long story short, dia itu katanya adalah Atlanteans, atau kalau kita sebut itu people-nya dari Atlantis. Penduduk Atlantis. Jadi ibu-ibu ini mengaku dia adalah seorang Atlanteans. Bacanya apa Atlanteans ya? Iya. Dan ketemu sama teman aku ini yang merupakan Atlanteans. Oke. Nah, mereka bicara. Teman aku ini ngerasa, kok kayaknya ibu ini tuh rings the bell ya. Walaupun aku tuh gak pernah ketemu sama dia, tapi kenapa ya, rasanya tuh kayak kok ada yang hit me inside. Dan mereka ngobrol. Teman aku ini akhirnya mendapatkan vision. Dia dulunya adalah seorang pangeran. Kotanya itu, dan dia tinggal di kota yang diyakini Atlantis ya kalau menurut si ibu itu, banyak bertabur kayak emas gitu loh buildingnya. Dan kayak ada bangunan putih yang katanya kayak berupa lingkaran. Dia tinggal di satu negara yang gede banget. Dia katanya tinggal di dalam satu negara yang besar banget. Katanya sih kalau per sekarang katanya lebih besar daripada Indo. Dan di dalamnya itu ada banyak ratu-ratu. Ratu ya, bukan raja ya? Iya, ratu-ratu. Kebetulan ibu yang dia temui ini adalah salah satu dari ratu yang ada di dalam negara besar itu. Jadi ratunya yang menghabisi si prince ini. Siapa? Temannya kamu prince atau? Iya, prince. Pangeran lah, pangeran. Nah, and then? Terus ditanya dong sama teman aku, "Oke, aku dapat beberapa vision. Terus gimana caranya kamu menghabisi aku?" "Oke, jadi dulu itu kita punya yang namanya ritual," kata ibunya. "Kita punya yang namanya ritual. Kenapa harus ada penghabisan ini?" Ya dia sih sebenarnya nggak terlalu ngejawab banyak kenapanya, tapi dikasih tahu caranya, Kak Bo. Jadi teman aku minum, ibaratnya kayak botol segini lah. Warnanya kalau teman aku lihat di vision, warnanya kehijauan.
setiap hari di makanannya ditetesin racun tersebut. Jadi lewat dayang-dayangnya di serve gitu. Habis itu teman aku makan. Perlahan-lahan badannya sakit, terkulai lemas. Dan teman aku ini ingat di vision ketika dia meninggal itu dia dalam keadaan terbaring lemas di ranjang, tapi hatinya itu nggak bisa terima. Aku sambil aktifin Iya, vision silakan aku ya. Silakan. Gak lama kemudian sampai akhirnya jadi para ningrat itu, termasuk ratu, pangeran-pangeran yang ada di dalamnya, meninggal dalam keadaan diracun, dan yang tahu itu sebenarnya hanya petinggi-petinggi di istana aja. Tunggu, yang diracun banyak, bukan cuma si teman kamu doang. Betul, yang diracun banyak. Oh, penghabisan massal ya? Penghabisan massal secara perlahan. Iya. Terus? Dan orang pintar itu, ibu-ibu ini menjelaskan kenapa harus pakai metode itu. Soalnya kita percaya bahwa di kehidupan berikutnya, kalau kita sama-sama menenggak, maksudnya sama-sama, maksudnya ya meninggalnya sih mungkin belum tentu waktunya sama, tapi kan mereka sama-sama menenggak racun itu, maka di kehidupan berikutnya akan bertemu dan jiwanya membawa memori sebagai Atlanteans itu. Loh, berarti ini sebuah penghabisan yang ada nilai mulianya dong. Gimana sih? Aku bingung. Jadi mereka tuh nganggapnya itu ritual baik gitu loh. Jadi ini ritual atau pembunuhan nih? Nah, ya itu nanti mungkin kita bisa coba lihat dari sisi dari analyze kita juga lah ya. Pokoknya intinya memang ada sekelompok Atlanteans dihabisi dengan cara minum racun perlahan-lahan baru meninggal. Jadi petinggi-petingginya itu pokoknya nganggapnya dengan cara seperti itu, maka diyakini untuk kehidupan selanjutnya kita semua dapat bertemu sebagai Atlanteans walaupun misalnya kita berasal dari benua atau negara yang berbeda-beda. Gara-gara cairan hijau racun itu ya? Iya. Oke, terus? Agak tolol ya. Yang nggak daerah itu. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Terus nggak lama kemudian negaranya tenggelam. Oh, apa emang karena mereka tahu negara itu udah mau tenggelam? Makanya masih misteri nih. Itu juga masih misteri nih. Jadi gimana tuh? Iya. Jadi karena udah tahu, jadi mereka kan kayak punya feeling atau mereka tuh kayak mungkin bisa berbicara dengan alam. Jadi mereka tahu, wah ini kayaknya negara besar kita ini udah mau tenggelam kayak gitu. Ya udah akhirnya mereka sama-sama menegak racun. Iya, menegak racun. Yang istilahnya jikalau ini berhasil, kedepannya kita bisa bertemu kembali gitu. Iya, tapi nggak langsung negak gitu ya. Maksudnya kayak dikasih perlahan-lahan gitu sampai terkulai lemas. 100 cc, 100 cc setiap hari minum begitu. Sampai akhirnya jadi bukan sekali, dosisnya bukan satu kali gitu bukan, tiap hari. Tapi itu suruhan ratu. Ya sebenarnya sih cerita dia meninggal sampai di situ ya sudah selesai di situ aja. Nah, tapi sebenarnya kan aku ketemu dia untuk menanyakan dulu tuh gimana sih your past life itu menjalani kehidupan itu seperti apa. Gitu Kabo. Jadi kayak istilahnya kehidupannya dia tuh ya udah gitu ya, yang diceritain ya udah gue Atlanteans, terus gue meninggal karena ini. Kayak jebret. Nah, tapi masih nyambung nih mungkin dengan mimpi kamu. Kok 4 hari ini kok mimpinya soal laut dan ada muka dia. Kayak kebetulan banget gitu kan. So di situ kamu nanyain lebih detail lagi tentang kehidupan masa lampaunya dia. Betul. Kan kamu bisa baca reinkarnasi ya, Jess, sebenarnya. Dapat enggak sih vision itu pas dia lagi ceritain? Dapat. Apa aja yang kamu dapat tuh? Jadi aku ngelihat dia itu pakaiannya ya, ini pakaiannya dulu teman-teman, di bagian sininya agak terbuka, terus di sininya tuh kayak ada selendangnya gitu, dan pakai celana lah ya gitu, celana perok ya, aku sebenarnya nggak terlalu jelas banget ya, tapi banyak pernak-pernik, dan di tangannya tuh aku ngelihat ada perhiasan, jadi namanya apa? Arm cuff ya namanya. Kalau nggak salah ya di sini tuh. Yang sering kamu pakai lah dulu tuh, inget di konten emas. apa sih? Iya, warnanya emas gitu. Nah terus dia bilang, iya jadi memang yang aku lihat juga di vision, ini kata teman aku, yang aku lihat juga di vision tuh di satu negara itu kayak bangunannya juga kayak banyak emas-emas gitu, dan orang Atlanteans pada saat itu tuh suka banget sama perhiasan, gitu. Nah tapi sebenarnya teman-teman, ini kan mungkin aku sama teman aku ini
ya udah gitu, karena Atlantis, bahasnya Atlanteans, itu pun juga taunya dari orang pinternya si teman aku, jadi kita pakai terminologinya itu. Tapi deep down di hati kita kayaknya bukan Atlantis deh. Soalnya kalau teman aku bilang, Kabo, kan sebenarnya dia itu blasteran ya. Jadi mamanya itu Scottish, papanya itu orang Indonesia. Nah, dulu katanya dia sempet nyari apakah di Western sana ada kayak semacam terminologi atau setidaknya hal yang menjelaskan tentang Atlantis ini. Tapi ternyata sampai sekarang itu tidak menemukan adanya bukti-bukti di sana. Gitu. Malah kalau temanku ini lebih curiganya dia itu dulunya dari Sundaland. Sundaland itu Atlantis atau bukan, kita juga nggak tahu. Dan teman aku ini sempat jadi medium bersama dengan orang pintar itu, dan mereka saling ngobrol bahasa yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Itu teman-temannya jadi saksinya tuh ya? Direkam ya, enggak ya? Enggak tahu sih, dia kemarin sih nggak kasih lihat rekaman. Ya kan, tapi aktor pokoknya juga direkam, nggak enak juga. Jaga privasi, wajahnya privasi. Iya. Tapi pokoknya beberapa pertemuan deh, pokoknya dia itu jadi medium sampai akhirnya dia ngerasa kayaknya aku udah nggak perlu kesini lagi deh. Nggak ada something yang mungkin bisa aku dapatkan gitu. Oh, jadi dia bukan sekali pertemuan doang? Bukan sekali pertemuan doang. Karena itu jadi berkali-kali? Yes. Oke. I keep seeing makhluk seperti humanoid. Tadinya aku pikir makhluk-makhluk Atlanteansnya, tapi kok berbayang ya? Jadi bentuknya kayak agak bungkuk dikit. Dia nggak bungkuk kan? Enggak. Ini ada yang bungkuk dikit, tangannya slightly panjang. Aku pikir masa orang kayak dulu jam gitu, tiba-tiba berbayang ada lagi gambar orang. Coba lihat, hidungnya bergelombang nggak dikit? Humannya, si Atlanteansnya. Hidungnya tuh literally agak, ya bukan literally ngengkong kayak gitu, tapi kayak, dikit. Maksud kakak hidungnya kayak gini? Kayak tulang kan hidung. Orang mana yang hidungnya bergelombang ya? Ada bule gitu, tapi ya, bule, gitu. Ini aku ngeliat lebih ada gelombang lebih banyak sih dibanding human zaman sekarang. Oh. Jadi coba lihat banyak. Nggak, gue mau validasi dulu, karena kalau validasinya misalnya cek itu yang menjelaskan dari Anunnaki kenapa kita lebih tahan sama cuaca ekstrim. Coba lihat dulu, karena aku lihat orang-orang Atlanteans nggak tahan sama polusi udara dan nggak tahan sama even serbuk sari atau kayak partikel rumput yang kotor-kotor. Aku butuh validasi. However, ini kan katalisnya kalau kata Bo, visionnya cuma dari memorinya si teman kamu kan. Kita pilih deh siapa yang namanya ya. Siapa ya? Joko ya, si Joko kan. Si Joko. Sorry udah Joko. Oke. Tuh aku matanya tuh mata-mata kayak gede-gede semua, bukan gede. Hampir kayak anime-anime gitu loh. Mukanya sempurna-sempurna semua. Bener nggak? Hah, mukanya sempurna tapi hidungnya doang yang aneh. Hidungnya nggak aneh, keren, tapi kayak semi bergelombang dikit gitu loh. Lu kalau ngeliat kayak aneh nggak aneh lah. I need vision from you, Jess. Satu yang jelas, aku nggak mencium dari visionnya adanya bau pembakaran karbon. Nggak ada, bersih banget udaranya. Ya itu benar. Kayaknya mereka pakai teknologi lain deh. Entah magnetism, entah apa. Tapi ngomongin soal vision, Jess, kamu ngeliat vision di sana selain mewah dengan emasnya itu, ada teknologi yang memang bukan pada era zaman sekarang nggak? Okay. Atau melebihi? Nah, tadi aku baru dapat vision. Ini tuh gede banget gitu ya, gede banget, ditaruhnya di outdoor. Jadi kayak gini teman-teman. Ini tuh lurus, abis tuh cembung ke bawah, abis tuh kayak gini gitu. Itu apa bangunannya? Itu kayak generator kayaknya ya. Oh. Nah, terus itu fungsinya adalah menangkap kayak energi matahari. Dijadiin tenaga. Yes, dijadiin tenaga pembangkit listrik untuk tenaga kayak surya. Beberapa distrik gitu loh. Ya, tenaga surya. Iya, tenaga surya. Bentuknya kayak panel gitu. They know how to levitate. Mereka tahu caranya teknologi melayang Atlanteans. Tapi mereka bukan di air. Aduh, Jess, kamu lihat deh. Oh iya, memang bukan di air. Jadi temen aku ini cerita Atlantis atau Atlanteans itu mereka adanya di atas daratan, bukan di dalam laut, teman-teman. Walaupun mereka di atas daratan, kulit mereka bersih. Mereka nggak tahan sama sunlight. Coba, I need validation so much nih. Ini kayaknya ada hubungannya sama yang teman aku bilang. Teman aku bilang gini,
Aku sebenarnya nggak tahu ya Jess. Aku tuh nggak suka di pantai. Karena apa? Karena aku tuh gampang banget sunburn. Satu, kling, validation. Tapi dia masih bingung gitu. Apakah itu karena aku tuh ada darah bule gitu mungkin jadinya gampang sunburn? Ya nggak tahu juga kata dia gitu. Ya itu hubungannya dengan sekarang. Tapi vision yang aku lihat Atlanteans zaman itu get easily sunburn. Dia juga get easily sunburn. Ya, Makanya dia nggak suka di pantai. Tapi seberapa cepat sih? I mean kita human deh. Kita waktu aku masih SMA ya, aku main di pantai nggak pakai krim sunburn, tapi kan nggak literally angus bau gosong. Nah ini kayaknya Atlanteans beda. Aduh aku butuh. Hidungnya nggak bergelombang ya. Lu gak bisa kasih linknya ke Jesslyn? Lo orang gue dapat visionnya dari linknya Jesslyn, justru gue butuh validasi dari dia. Aku nggak bisa ngelihat muka secara detailnya sampai. Tapi nggak ada orang gemuk sih. Enggak, definitely enggak. Satu lagi. Nggak kurus-kurus semua Jess yang kamu lihat? Iya, lebih kayak kurus bidang-bidang kayak gitu badannya. Music. Sehat. Tiba-tiba gue ngeliat vision lagi. Music ya? Music, gue nggak ngeliat ada instrumen piano, tapi semuanya dari organik, bahannya organik, entah kerang shells lah atau apa. Pokoknya everything yang. Oke, aku jelasin menurut visionnya teman aku ya. Dia lately baru bikin lagu gitu kan sebenarnya. Nah itu kayak ada demonya gitu kemarin dia tunjukin ke aku. Dia kasih dengarnya tuh kayak ada rebananya gitu loh Kabo. Terus musiknya tuh berbau Timur Tengah gitu. Dan dia ngerasa, nah musik yang seperti ini tuh yang seperti Atlanteans yang dulu gitu. Jadi temen aku ini Kabo, dia bisa mengekspresikan dirinya seakan-akan dia tuh kayak ngomong sama sel badannya melalui musik. Tapi at the same time ketika dia mengeluarkan musik itu, dia juga mendapatkan input positif. Jadi kayak bersifat dua arah. Jadi nggak hanya dia mengekspresikan, tapi dia juga mendapatkan energi positif gitu. Mereka telanjang kaki atau pakai alas kaki? Kok di daerah rumah atau istana susah sih ya? Semua orang juga di dunia zaman gitu sekarang. Aku ngeliat telanjang kaki sih. Oh, they're wearing apa kayak gelang kaki nggak? Iya. Soalnya kan di sini aja dia pakai ini gelang. Oh, gelang ini dan ini tuh untuk balance energi seluruh badan. Really? Jadi kayaknya abstraknya kalau zaman sekarang ya nggak tahu. Lo pernah kan Bung lihat alat-alat MLM marketing yang kayak power balance? Nggak tahu power balance yang dipakai di tangan lah apa. Nah ini kayaknya Atlanteans pakai di kaki 2, tangan di sini itu untuk ngebalancing seluruh. Dan itu emas. Listrik peredaran darah nggak? Mulai kelihatan satu-satu. Dan itu emas? Nggak jelas. Emas nggak Jess? Warnanya emas. Ya bisa jadi. Emas kan punya suatu zat ya yang memang untuk apa menetralisir apa gitu. Teknologi mereka teknologi suara dan gelombang ini. Everything is vibration. Jadi kayak suara semua. Mereka nemuin rahasia dengan suara nih. Everything is vibration. Frekuensi kali. Frekuensi dan vibration mereka nemuin. Kita human zaman sekarang belum. Kayaknya kemarin dia sempat mention itu. Apa tuh? Joko. Jadi mereka itu kayak bekerja berdasarkan vibration. Oke, I don't know berapa yang banyak checks ya. Soalnya kan tadi udah checks out tuh yang sunburn. Yeah. Terus yang hidung bergelombang not so much. Gelang checks. Gelang iya. Gue curiga. Ada 2 yang pengen gue sampein dari vision gue, Bo. Yang pertama, kayaknya ada spesies lain yang hidup berdampingan dengan Atlanteans. And I think this one is alien. Karena tangannya agak panjang, agak bungkuk. Dan ini kayak kesannya kayak ada selaput. I think itu makhluk air deh. Matanya gede, kayak salamander gitu loh. Dan hidup berdampingan dengan human-human zaman Atlanteans. Nah, yang kedua, I think Atlanteans breed itu apa bahasa Indonesianya ya? Breed. Pernafasan. Bukan. BREED. Breed. Bibitnya. Peranakan. Berkembang biak. DNA-nya gue rasa beda sama human zaman sekarang. Kalau teori DA, kita lihat Anunnaki itu kan adalah our ancestors. Jadi istilahnya Anunnaki sapiens, Homo sapiens itu yang dari Anunnaki. That's what explains kenapa kita lebih tahan terhadap partikel-partikel kotor, main tanah, main lumpur. Itu kita mewarisi kelebihan Anunnaki. Si Atlanteans, perhaps ini bukan dari Anunnaki. Timeline-nya nggak tahu di mana, tapi kerasa benangnya bukan dari Anunnaki. That's why mereka Atlanteans human nggak tahan sunburn dan nggak bisa kena polusi udara. Makanya teknologi mereka nggak ada yang bersifat polusi udara. Sedangkan Anunnaki gue bilang kalau nggak salah masih menggunakan teknologi panas, betul kan?
Masih ada fire kan? Ya, masih panas. Nah, anything yang bersifat fire ada pembakaran. Yang ada pembakaran itu ada sisa bakar, Bow. Ini gue mulai curiga benangnya mulai ada nih. Makanya aku need validation banget, Jess. Iya, nggak apa-apa. Kita saling validasi aja. Oke, dari gaya berpakaiannya gimana, Jess? Kalau kamu dapat visionnya, Jess? Yang tadi, jadi di sininya tuh kayak telanjang gitu. Terus ada perhiasan. Nggak ada pakai baju sehelai kain gitu? Ada. Kamu pikirannya ya enggak, maksudnya ya mungkin di sana karena kuat-kuat gitu kan, telanjang dada aja. Maksudnya ala fashionnya ke arah mana? Kalau kamu lihat lebih ke Timur Tengah. Oke. Mirip-mirip Timur Tengah. Pakai itu dong, penutup kepala segala. Enggak sih, kalau temen aku enggak. Yang Prince ini enggak. Lebih ke bajunya tuh baju-baju Timur Tengah yang ya, kain gitu terus ke Iya, bawah yang kain gitu. ke Semua bawah warnanya gitu. cenderung serba terang ya desainnya. Bukan yang gelap, modern, minimalis, brutalis, contemporary, stone, Iya, apalah iya. gitu. Warna Bukan. krem, beige Kayak warna gitu. orange gitu. Pastel lah, Oh. pastel. Ya, orange. Enggak harus pastel juga. Warna-warna yang cukup Damn. mencolok juga ada. Kayaknya I don't see semen deh. I didn't see semen. Itu kayaknya semua batu deh. Kamu lihatnya apa? Enggak tahu. Aku I'm not sure teknologi semen ada ya waktu itu ya. Aku belum menggali lebih dalam soal itu. Dari segi teknologi, Jess, kan tadi Berarti kamu emang masih ATI kita. kan kamu baru ngelihatnya sampai situ doang tuh. Kayak dari segi PLTU-nya lah. PLTS. S-nya Ya apa? kan? Sinar surya. Oke. PLTS. Apalagi, Jess, dari bangunannya aneh-aneh nggak, Jess? Apa gaya-gayanya kayak gimana? Kan kalau digambarkan tentang Atlantis selama ini kan lebih ke arah memang Europon lagi. Utopia. Iya, lebih ke arah situ kan ya, gaya-gaya bangunannya. Utopia ya jatuhnya namanya. Atau futuristic yang dimaksud? Nggak tahu. Kan kalau dari gambaran-gambaran yang kita lihat di Google tentang Atlantis dan lain-lain, kayak European tapi campur Timur Tengah gitu loh. Kalau yang digambarkan ya oleh para, nggak tahu deh sebelum-sebelumnya. Ini kan karena mengambil cerita dari Plato sendiri kan. Nah, kalau yang kamu lihat gaya bangunannya kayak gimana, Jess? Gaya bangunannya ada sih kayak putih. Ini tapi kalau yang istana ya. Kalau yang istana. Ini istana lah ya konsepnya. Ya, konsep yang kamu lihat kan istananya nih. Oke. Kalau yang di luar itu tuh kayak ada bangunan yang putih. Kalau dari dalamnya Kalau dari lebih ke luarnya? mirip Timur Tengah sih, Kabo, dalamnya ya. Dalamnya aku lihat kayak ada karpet gitu loh. Terus ada kayak singgasana kerajaannya. Interiornya Emang gede ya? banget sih. Iya, gede banget, terus emas-emas. Ini interiornya ya. Kayak gitu. Jadi ada campuran India, Timur Tengah, sama Asian ya. Tapi Timur Tengah kan Asian juga ya. Pokoknya Asian kayak Indonesian gitu lah. Eksteriornya kayak gimana, Jess? Ala-alanya kotak-kotak kah? Apa lebih ke cekung? Ada yang kayak kubah juga. Lebih banyak ke kubahnya. Sebenarnya hampir sama Ada ya yang kok kayak gitu kubah. ya. Gambaran-gambaran Atlantis yang di ini juga kan agak-agak European. Plato ya. Enggak terlalu European justru. Timur Tengah banget ya. Maksudnya kayak Arab-Araban gitu ya. Lebih mirip ke Timur Tengah. Kerajaan Timur Tengah gitu ya. Oke. Lanjutin, Jess. Agak mirip Aladdin dikit lah gitu. Oh, mereka belum mampu interplanetary travel ya? Belum kayaknya. Ya kalau kayak gitu mereka nggak bunuh diri kalau massal, bro ya. Kalau diterusin ATI sih ini. Tapi teman aku tuh sempat cerita, Kawil, bahwa Atlanteans itu zaman dulu sombong sekali. Nah, Jadi gimana mereka, tuh, Jess? iya, jadi mereka tuh sempat. Ini kalau dari yang aku tangkap ya, mungkin entah itu abusive ke planetnya sendiri atau mungkin kurang wise dalam menggunakan sumber daya alamnya. Oh iya, aku lihat ternyata food scarcity terjadi juga ya. Food scarcity itu apa? Food scarcity itu kelangkaan makanan. Lihat visionnya. Apa visionnya mesti aku rem ya supaya untuk ATI. Kita kan ceritanya portal. Ya udah. Nanti tergantung Bow mau gimana. Mungkin kalau Bow setuju, aku ceritain bagaimana peradaban Atlantis menurut regresi hipnoterapis. Oke. Tergantung Bow mau bawanya kemana. Tapi gue nggak tahu ya. Ini kan Atlantis itu sebenarnya kalau kita ngomongin soal Atlantis itu kan terpecutnya kalau nggak salah terkuaknya ataupun di apa ya? Pertama kali diungkapkan itu oleh tulisan Plato. Si Plato itu tuh sekitar 300 sebelum Masehi ya. Kurang lebih Ya. dari bukunya dia itu. Bukunya apa gitu judulnya ada di sini. Nah, itu kan balik lagi, itu kan cuma sebuah gambaran doang dari, ya bisa jadi dia itu seorang filsuf lah, si Plato ini kan. Filsuf yang mengakibatkan orang-orang pun berpikir bahwa ini kali untuk menggambarkan biar kalau kita nih hidup tuh
tamak, berdasarkan harta, berdasarkan kekuasaan dan lain-lain akan seperti kehidupan Atlantis ini gitu kan. Tapi ternyata kesini-kesini juga banyak juga yang mempercayai dari buku tersebut. Malah banyak banget penulis-penulis lain gitu ya yang lebih mendalami dari di manakah Atlantis itu. Sebenarnya banyak banget diduga-diduganya. Salah satu terutama di Asia yaitu di Sundaland tadi yang dibilang. Kalau teman aku sih percayanya dia bisa jadi reinkarnasi dari penduduk di Sundaland. Nah, Sundaland ini memang kan dulu kan ya terjadinya pulau tuh masih menyatu lah ya. Benar, Sundaland itu tuh kayak pulau Malaysia. Bukan pulau, Semenanjung Malaya. Semenanjung Malaya, terus Pulau Sumatera dan Jawa tuh digabung sama Kalimantan digabung. Malaysia. Yang lepas itu tuh Sulawesi. So that's why hewan-hewan di Kalimantan dan Sulawesi itu tuh berbeda jenisnya. Karena dari dulu banget kenapa itu dipercaya? Kan ada Selat Wallace ya kalau nggak salah, garis Wallace atau Selat Wallace? Garis imajiner. Garis Wallace imajiner. dan Weber. Nah, ternyata dari dulu memang berpisah gitu kan, tuh si Sulawesi dan juga Kalimantan gitu. Ya mungkin ini bisa jadi di situ adalah titik Sundaland. Tapi ada lagi hipotesa dari Browell tadi kan. Jelasin Browell. Yang dari regresi hipnoterapis. Tapi selain Sundaland masih ada beberapa kan ya? Ya. Mau dibawa atau enggak? Bebas, terserah lu mau mulainya dari mana. Tim kreatif, silakan hit it. Selain Sundaland ada. Oke, jadi yang pertama ada Zealandia. Ya. Terus ada Dodgerland. Lalu ada Kerguelen Plateau. Oke, jadi udah Sundaland, Zealandia, Kerguelen Plateau sama ada satu lagi Mauritia. Oh, itu yang Afrika agak kanan dikit ya? Iya, betul. Iya, oke. Thank you. Nah, kalau dari regresi hipnoterapis, jadi gue mesti jelasin dulu ke the clients, regresi hipnoterapis itu apa sih? Itu sebuah bentuk hipnotis yang mencoba membawa orang ke timeline paling tua yang bisa dibawa. Ini gue ambil bukan dari diri gue sendiri, the clients. Ini gue ambil dari buku. Penulisnya adalah Dolores Cannon, almarhum. Dia adalah guru quantum healing hypnosis teknik. Mungkin teman-teman banyak yang tahu. Dia sudah menghipnosis beratus-ratus beribu-ribu orang mungkin. Semuanya past life regressions. Tujuannya bukan untuk melihat past life, tujuannya untuk penyembuhan. Tapi untuk mencapai penyembuhan itu harus melalui past life regressions. Long story short, dari 1.000 orang yang gak dikenal itu, sekitar sekian persen, 60-70% itu ketika dibawa ke timeline yang paling bisa dibawa dulu banget, itu nyambung yaitu Atlantis. Nah, apa itu Atlantis menurut definisi Dolores Cannon? Bukan sebuah peradaban di satu tempat saja, bukan sebuah tempat saja, namun the whole world. Satu planet bumi saat itu mencapai masa kejayaannya. Itulah yang disebut Atlantis, di mana mereka mampu mengatasi penyakit, mereka mungkin mencapai, bahkan ini kalau menurut buku Dolores Cannon, makhluk-makhluk zaman Atlantis lu mampu mengkombinasikan genetik-genetik, misalnya singa sama jerapah, terus misalnya babi sama beruang. Lu bayangin coba, singa kepalanya beruang atau beruang kepalanya singa, terus diadu di sebuah ring kayak gladiator gitu. Jadi pertunjukan. Termasuk bioteknologi, misalnya mereka menciptakan semangka rasa kiwi, gitu katanya mereka udah mampu zaman itu. Saking canggihnya, mereka mencari alternative source of power. Mereka mencari apa sih alternative source of power bahasa Indonesianya? Mencari sumber daya tenaga alternatif. Nah, kesalahan mereka, kata buku Dolores Cannon itu, mereka mencarinya dari dua tempat, dari luar bumi dan dari dalam bumi. Ketika mencari keluar bumi, mereka merusak lapisan ozon. Mereka nyari dari bintang setempat, tapi sepertinya teknologinya miskalkulasi sehingga membuat beberapa planet bumi scorch bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya tuh kayak terbakar, hangus. Itu yang dari nyoba ngambil energi dari bintang. Nyoba ngambil energi dari inti bumi, mereka ngebor bumi dan yang lain-lain. Tanpa mungkin mempedulikan konsekuensinya. Akibatnya gara-gara human zaman itu sendiri, terjadilah gempa besar, tsunami luar biasa raksasa, gunung berapi. Jadi technically kiamatnya disebabkan oleh para Atlantean sendiri. Menurut buku Dolores Cannon itu. Itu teorinya, Bo. Oke, jadi dari hasil hipnosis itu memang udah banyak ya, Bro Will? Banyak. Orang-orang yang mengaku bahwa paling mentok itu adalah pada era Atlantis. Sebenarnya bukan paling mentok. Banyak sekali kata Dolores Cannon yang
kita manusia sekarang hidup di zaman Atlanteans, dan ini versi Dolores ya, untuk menebus kesalahan mereka di masa lalu, kita hidup lagi semua di zaman ini sekarang. Rohnya reinkarnasi jadi kita. Tapi itu kan soulnya, reinkarnasi. Our body belum tentu loh. Beda cerita. Iya betul. Ini kan cuma bejana, rohnya kita beda. Nah kalau kata Dolores Cannon, jiwa kita, kesadaran kita yang hidup di zaman bumi sekarang ini, sebagian besar orang-orang yang sudah pernah hidup juga di zaman Atlanteans dulu. Ada teori yang lebih gila. Di zaman Atlantis itu, ketika udah kiamat, ada beberapa yang udah canggih dan lebih advance dari yang udah lebih advance. Mereka melarikan diri ke gugusan bintang lain. Ada yang survive, ada yang nggak ada kabar. Tapi diyakini, beberapa alien dari yang di luar sana itu, mungkin tidak lain tidak bukan adalah kita sendiri dari planet kita, yang ketika planet kita mau menjelang kiamat, kabur ke bumi. Jadi, human kita adalah alien buat planet lain, tapi sekarang mereka lah jadi alien buat kita. Itu ada teori walaupun seperti itu. Walaupun itu memecahkan statement lu yang tadi tuh. Yang mana? Bahwa bangsa Atlantis ini nih belum sampai ada teknologi untuk keluar bumi. Tapi itu kan dari Dolores Cannon. Bukan dari lu. Iya dari gue ya. Jadi ada agak, dua, I know. Jadi agak berbentrokan dong. Betul. Tapi kan kita nggak tahu timelinenya yang mana. Apa jangan-jangan Atlantis bertahan 10.000 tahun, 20.000 tahun, kita nggak tahu loh. Peradabannya lah. Iya. Peradaban kita aja nggak nyampe 10.000 tahun loh. 20.000 tahun aja nggak nyampe. Peradaban manusia emang segitu doang ya? Kalau dihitung dari Göbekli Tepe, tertua ya peradaban, bukan Pithecanthropus erectus ya. Peradaban nggak nyampe 20.000 tahun, bener nggak? Nggak nyampe, Bo. Iya. Masih muda banget kita. What if kalau ternyata Atlantis itu bertahan lebih dari 20.000 tahun? Dan bumi ini nih umurnya jutaan tahun. Miliaran tahun. Anggap aja 4 miliar tahun. Jadi make sense dengan penemuan kita waktu kita ngebahas Anunnaki bahwa kita adalah generasi kelima. Kira-kira so far seperti itu. Ada generasi 1, 2, 3. Ya kita belum tahu tuh. Belum tahu, dan jin dimanapun aja gue belum tahu. Timeline. Ya, apakah mungkin Atlanteans itu jin? Gue nggak tahu. Kayaknya sih bukan. Vibrasinya beda. Jin lebih tua lagi. Nah ini namanya juga portal ya. Jadi cuma sekedar dugaan, nggak apa-apa kan ya? Feeling gue, dugaan gue, Atlantis yang dari memorinya Joko itu timelinenya between dinosaurus and kita sekarang. Dinosaurus kita pukul rata, anggap aja punahnya kan 65 juta tahun lalu kan, punahnya. Tapi technically kan mereka udah exist 200 juta tahun lalu. Nah, feeling gue antara 65 juta tahun lalu sampai sekarang nih. Ini gede banget sih range-nya. Juta, 20.000 aja. Sedangkan Anunnaki kalau menurut tablet Sumeria dan yang lain-lain, menurut hasil tim kreatif, ratusan ribu tahun. Berapa? 500.000 ya? 570.000 iya, tahun. Which is masih jauh banget. Not even sejuta loh. Jadi selama 60 juta tahun nih apa nih yang bisa terjadi? Termasuk pergeseran lempeng bumi kita mana tahu. Iya kan? Dan jangan menutup kemungkinan di sebelum 200 juta tahun, ya mungkin itu jin, we don't know. Walaupun sampai detik ini, sampai sekarang, banyak dari zaman waktu Plato mengeluarkan konsep tersebut ya, si Atlantis itu udah banyak dari era kita, era yang dahulu-dahulu sebelum Masehi pun sudah mulai mencari Atlantis itu di mana sih. Sampai detik ini belum diketahui keberadaannya. Dan belum ada persetujuan umum dari internasional. Oke, Sundaland gitu kan nggak ada. Semua orang punya teorinya masing-masing. Betul, walaupun ya gue agak nonton dikit tadi. Kalau katanya Guru Gembul, peradaban tertua itu kan ada di India katanya, yang tercek ya kan, India bawah gitu kan, peradaban kerajaan kali ya. Nah mereka sendiri pun ternyata mencurigai di bawahnya mereka itu tuh yang terkuat, dan itu kan di Indonesia ataupun ada Sri Lanka tapi namanya apa gitu gue lupa. Nah di bawahnya mereka India, which is to di daerah Indonesia ya kan, Malaya dan sekitarnya gitu kan, itu disebut dengan namanya Atala, masyarakat Atala. Dan kebiasaan zaman dulu kayak kita nih, Pleiadians, Atlanteans ya kan, ada ansnya. Kalau dulu ditambahin is. Apakah Atlantis itu ya adalah sebenarnya peradaban di Sundaland zaman dulu yang disebutnya dengan kerajaan Atala itu, Atlantis. Itu bisa jadi sih Di Sundaland, paham kan? Dan timeline-nya kalau menurut Guru Gembul kapan? Nah entah, gue belum dengar sampai sejauh itu. Tapi ya itu di peradaban kerajaan-kerajaan zaman dahulu banget gitu kan. Tapi bisa jadi. Tapi kan itu kan kayaknya
Tapi coba aku nanya, menurut ngukur energi visionnya yang dari Joko itu, kamu ngerasa nyambung nggak benang Anunnaki sama si Atlantis? Aku rasa ada nyambungnya, Kak Will. Nyambungnya, believe it or not. Karena setiap kali aku mencoba untuk ngeradar Anunnaki, udah 4 hari, baik itu vision, baik itu mimpi, aku ngelihatnya laut. Menurut kamu Atlantis duluan atau Anunnaki duluan? I don't know. Susah nih. Ini something yang kita mesti kalau kita melihat ATI. dari Guru Gembul ya kan, dari statement Guru Gembul tadi, dari beberapa buku pasti kan dia mencatut itu kan. Ya itu udah peradaban kita sekarang. Yang Atlantis itu. Peradaban Anunnaki, paham gak sih? Era timeline Anunnaki. Nah, kalau memang ini sebelum eranya Anunnaki, si Atlantis ini tandanya jauh banget. Jadi itu nggak masuk tuh tadi Atala dan lain-lain itu nggak masuk, ya nggak sih? Iya. Tapi Dan so that make sense juga. Kenapa peradabannya tidak diketahui? Apalagi emas dan lain-lain itu kan menjadi sebuah daya tarik. Apalagi dulu pembajak para pelaut ya kan. Wih, ayo kita temukan harta Atlantis. Nggak ketemu until now, gitu kan? Ya bisa jadi kegerus waktu, ya nggak sih? Semuanya peradaban itu hilang dan lain-lain. Ya, who knows. Tapi kalau ngomongin soal peradaban, ini ada yang lucu lagi. Ada peradaban namanya peradaban Troy. Spartan versus Troy itu. Peradaban Troy yang katanya bisa jadi itu cuma kisah doang, tanda kutip. Itu dikutip dari bukunya siapa ya, gue lupa deh. Kalau Atlantis kan Plato. Kalau Troy itu siapa, gue lupa, belum mempelajari. Tahu nggak gue? Troja ya. Nah, poinnya si Troy ini ternyata diketemukan nih. Jejak-jejaknya dan ternyata benar. Tuh handphone my mom sampai marah. Coba cari dulu deh Troy deh. Oh, aku udah nyari. Itu di kota di Turki kan. Iya, ditemukannya di Turki, bener. Tapi sebenarnya itu jatuhnya lebih ke cocok logi, Kak. Soalnya bukti fisik kan Troy ini terkenal dengan patung kudanya. Ya kan? Kuda besar. Ya, kuda besar. Nah, di reruntuhan yang ada di Turki ini nggak ditemukan itu. Dan sebenarnya bekas perang ya yang terjadi di sana itu dihubung-hubungkan dengan cerita tentang Troy yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Jadi kalau memang digali lebih dalam, sebenarnya ya belum 100% akurat bahwa di kota itu beneran Troy pada zamannya. Ya sih. Tapi intinya the point is, kalau memang ternyata Troy sudah berhasil ditemukan, bisa jadi Atlantis itu tuh ada juga kebenarannya, gitu loh. Jadi ya memang belum ketemu aja kan buktinya gitu loh, secara langsung atau tidak langsung ya. Kalau cuma beberapa orang doang yang ya orang-orang kayak kalian lah yang bisa memvalidasi, tapi kan dari sudut pandang supernatural, bukan yang valid gitu kan konteksnya. Gue mau tanya, kalau Sundaland itu sendiri udah pernah ditemukan nggak kayak di bawah-bawah laut kita ini, kayak ada nggak gitu? Entah bangunan, entah itu emas. Kalau ada harusnya udah rame sih. Iya sih, tapi pernah ada nggak? Maksudnya dari komunitas sains, geologik atau topografi dunia gitu, confirm nggak bahwa Sundaland itu ada gitu? Ada. Ada ya? Ada. Nah, emang terkubur laut kan? Bukan, maksudnya Sundaland itu tuh kan dulu kan menyatu gitu loh konteksnya. Dulu sebelum para benua-benua ini atau pulau-pulau ini jadi mecah kan, karena kan dulu kan laut itu kan pencairan es di kutub selatan, kutub utara ya. Oh, jadi air lautnya lebih naik gitu ya. Ya, akhirnya jadi memisah kan sekarang kan. Gitu kurang lebih. Jadi kelihatannya memisah padahal mah dulu masih satu kesatuan gitu loh. Dan menurut dari vision yang kamu tadi itu tenggelam ya kan. Kerajaan Atlas itu tenggelam ya bisa jadi karena itu. Ya enggak sih? Karena pencairan es gitu kan. Tapi kalau untuk di Sundaland sebenarnya so far belum ada bukti arkeologi yang mendukung bahwa di sana benar-benar ada peradaban manusia atau bekas kerajaan yang canggih gitu. Tapi dari arkeolog maupun budayawan itu lebih menitik beratkan pada beberapa peninggalan kayak di Sangiran di Jawa, bahwa di situ memang ada manusia purba yang usianya sekitar 40.000 tahun yang lalu gitu ditemukannya. Terus ada juga pola lukisan yang ada di goa di Malaysia, terus ada juga di Kalimantan seperti itu. Jadi untuk bukti fisik bahwa di sana benar ada bekas kerajaan dan peradaban gitu sebenarnya belum. Tapi bukti-bukti pernah ada peradaban yang tua puluhan ribu tahun yang lalu itu ada. Oke, thank you Gu. Aku mau lanjut ini sih, kejanggalan-kejanggalan yang teman aku rasakan.
Oke. Jadi Joko itu bilang ke aku, awalnya sebenarnya papa mamanya itu mau kasih dia namanya itu ya seputar laut deh gitu. Tapi entah kenapa papanya typo di akte lahir, yang akhirnya ujung-ujungnya nama dia adalah terjemahan dari bahasa Sanskerta yang artinya penguasa laut. Joko penguasa Indonesia. Enggak sekarang, udah enggak. Terus yang kedua, dia kan sebenarnya zodiaknya itu Pisces, Kabu. Tapi kalau misalnya ditarik gitu, kalau dilihat lebih dalam lagi, Sun Moon Rising-nya dia itu 3 kali berturut-turut Pisces. Biasanya kan, ini contoh ya, biasanya walaupun zodiak dia misalnya Pisces, tapi kadang tuh bulannya bisa Libra atau tanggalnya bisa Scorpio ya, whatever itulah. Gitu. Kayak aku Taurus nih, ya kan. Tapi sebenarnya kalau dilihat Sun Moon Rises-nya aku tuh kayak ada di percintaan tuh aku ada di Leo, kayak gitu-gitulah. Kayak gitu. Dia semuanya Pisces, 3-3-nya Pisces. Oke, lanjut. Yang ketiga, kejanggalan yang ketiga, dari umur 7 tahun. Dia sudah bilang ke mamanya dia mau meninggal dalam keadaan tenggelam. Dan dia juga ngerasa entah kenapa, walaupun dia gak suka pantai karena dia bisa sunburn itu tadi, dia suka banget sama laut. Bawaannya tuh kalau di laut maunya nyelam aja katanya. Sampai-sampai ketika pas kecil nih, gak ada yang ngajarin dia berenang di bawah laut gitu. Kan biasanya kan kalau anak kecil tuh ya berenang kepek gitu kan di atas ya masih kayak setengah lah gitu, setengah kepala sampai dada misalnya, terus dari badan sampai kakinya biasanya kan baru di dalam gitu kan. Nah ini dia nggak di permukaan air, Kabu, dia berenangnya tuh kayak gini. Jadi dari bawah terus baru ke atas, sampai waktu dia kecil itu dia dimarahin sama papanya. Dek, kamu tuh kalau berenang jangan kayak gitu, Dek. Itu tuh barusan ada tante-tante tuh yang marah tuh gara-gara kamu katanya ngintipin dalamannya dia tuh katanya. Terus lo enggak, Pak, aku kan lagi main sama ikan-ikan, aku nggak ada pikiran ke sana gitu. Tapi kalau ternyata masyarakat Atlantis itu gampang sunburn, Bro Will, kok dia masih berenang aja ya? Enggak, kalau gini, kalau misalnya di dalam laut kan dia kan maksudnya lebih ke minimalisir dan kan ada air. Dia kan berlindung di balik air. Jangan lupa, gue bilang kan tadi kayaknya mereka hidup berdampingan side by side sama alien kan. Bisa jadi mereka berdua saling menyumbang teknologi loh. Kita human zaman sekarang kan gak hidup side by side dengan alien. What if kalau zaman itu mereka hidupnya side by side dengan alien? Yang satu membantu everything bersifat perairan, perlautan, yang satu membantu bersifat perdaratan. Kita gak pernah tahu kan. Tapi yang jadi pertanyaan juga, kalau sunburn pakaiannya kenapa agak terbuka ya? Iya, dia pakainya terbuka, baru aku mau ngomong. That's what I don't understand. Pasti ada misteri lain. Ya kalau terbuka, kalau masih ada atap mah aman. Aku lihatnya sih memang di indoor, di dalam kerajaan memang. Sama lah kayak orang kutub, kalau udah di dalam. Tadi gue ngeliat something ya. Mah dia lepas jaketnya. Gue ngeliat something. Ada kaca di dalam bangunan. Itu bisa full cermin, tapi juga bisa ngelihat ke sono. Nah, gue bingung ini apa ya, teknologi yang paling mendekati di zaman sekarang di abad 21 ya paling kaca film ya. Kaca film kan kita bisa ngelihat, tapi itu pun kan agak jelek ngelihatnya. Kalau kaca filmnya udah terlalu sifatnya reflektif, kita agak terlalu susah kan ngelihat ke ujung kan. Nah ini aku lihat Jess, ada yang bentuknya reflektif banget, tapi kamu masih bisa lihat tembus ke luar sono. I don't know itu apa. Itu mirage bukan? Mirage itu apa? Jadi teman aku ini, si Joko maksudnya, dia sempat bilang beberapa kali mata dia tuh selalu ngelihat mirage. Kalau orang di gurun, mungkin saking kepanasan, mungkin saking kepanasannya apa gimana, kadang-kadang tuh bisa kayak halusinasi, terus ngelihat air, padahal nggak ada air. Begitu disamperin katanya nggak nyampe-nyampe. Nah teman aku ini dia sering ngelihat mirage katanya. Enggak, aku lihatnya lebih di indoor gedung. Kayak kaca reflektif, tapi kamu bisa lihat di balik kaca itu. Agak susah sih nemuin teknologi kayak gitu zaman sekarang. Coba ya, nih kayak gini nih. Paling mendekati kaca film ya, kaca film bangunan. Tapi itu pun kan semakin reflektif kamu semakin susah ngelihat ke dalam. Kalau smart glass, cuman belum tahu ya apakah sudah
invented Nika Will, dengan ini Mirage. konvensional. Kayak gitu. Tahu Fata Morgana aku tahu. Tahu ya? Tapi yang aku lihat ini bentuknya dia berdiri dan di dalam gedung. Oh, nggak tahu sih. Di teknologi sekarang ada yang bisa berubah dari transparan menjadi buram atau bisa reflektif. Oh tapi iya, itu iya, I know that. dipengaruhi oleh listrik kan. Iya. Dan itu bagian dari desain, bukan buat ngaca. Terus ya mungkin ini entah ini tuh ya teman-teman mungkin bisa nganggapnya entah ini cocok logi atau bukan gitu ya. Tapi aku ceritain aja. Kemarin ini waktu dia ke Pulau Seribu katanya, kan dia pakai boat gitu ya teman-teman. Nah teman-temannya dia itu lagi di badan kapal lah gitu. Nah dia tuh di bagian ujung lancipnya kapal. Terus lagi kayak rendeman aja gitu, duduk-duduk, rendeman air gitu kan ya, sambil itu ya duduk-duduk gitulah. Terus tiba-tiba ada lumba-lumba yang nyamperin dia. Dan itu kan nggak hanya dia dan teman-temannya, ada yang kayak penduduk lokalnya situlah. Loh, kok bisa ada lumba-lumba sih gitu? Jadi lumba-lumbanya itu katanya dengan manja, kayak bukan jilat sih, kayak gimana ya, kayak di kaki gitu, kayak ngegeliat gitu loh di kakinya dia. Terus wah gila, ini kok bisa ada lumba-lumba ya? Ini nggak pernah loh seumur-umur saya bawa orang, katanya. Saya bawa orang, ada lumba-lumba begini gitu. Ya dia pun juga bingung. Tapi dia merasa pas itu kayak seakan-akan ada interaksi, ada koneksi bersama dengan lumba-lumba itu. Nggak lama kemudian setelah si Joko ladenin gitu dengan main-mainin, ya udah kakinya aku main-mainin aja ke si lumba-lumba itu. Baru lumba-lumba itu akhirnya pergi. Berenang lagi. Jadi terlalu banyak kejanggalan yang Joko ini rasakan. Coba Terus, cek deh, lumba-lumba di Pulau Seribu ada nggak? Cek dulu. Ya cek dulu. Ada aja, ada kok. Ada. Apalagi di 17 Agustus tuh banyak loh. Di Pulau Seribu ada. Oh ada. Lomba-lomba. Lomba itu. Oh, lomba. Di Kepulauan Seribu sih emang ada ditemukan lumba-lumba sih Kak Willy. Oh oke. Gue pikir lo mau ngejokes nanti jadi Bondan Prakoso, Bow. Si lomba-lomba. Dia tahu tuh. Tak makan api. Anak 90-an tau lah. Nah, tapi kalau kayak gitu nih, balik lagi sekarang ke arah kesimpulan. Lu berdua percaya nggak adanya Atlantis? Oh, percaya. Percaya Kabu. Tapi kalau namanya itu Atlantis atau bukan, ya itu masih dipertanyakan gitu ya. Tapi aku percaya ada peradaban yang hilang atau lost continent. Oke. Ya lost continent ini ataupun istilahnya orang-orang zaman dulu juga memiliki caranya masing-masing ya sebenarnya. Untuk yang yang punya cara-cara masing-masing yang ngebuat kita wow, ada yang kayak gitu ya di era zaman dahulu. Contohnya yang gak jauh-jauh ketika kita ke Gunung Padang, ya kan? Ya kan di sana kan kabarnya juga ada teleportasi juga ya kan, dan lain-lain. Ya unik-unik lah, walaupun kita nggak tahu itu cerita folklore aja yang dikembangkan atau lain-lain, tapi kan kita sense the energy gitu. Joko sempat bilang, katanya di zaman dulu itu berantem itu bukan cuman kayak tombak biasa begitu doang yang huhuhaha gitu. Barbar lah, bukan cara barbar. Ya, bukan yang kayak gitu. Tapi mereka bisa ibaratnya kayak supranatural kayak gitu loh. Istilahnya. Jadi berantemnya tuh pakai energi kayak gitu loh. Nah, itu dia. Ngomong ya gue ya. Makanya tadi kan sebelum kita mau bahas ini, higher self gue dan beberapa kubu kanan tuh menyarankan kayaknya lebih baik kalian beresin dulu Anunnaki baru ke yang hal-hal seperti ini, Mahabharata dan Atlantis. Tapi ya apa daya, Jesslyn dapatnya Atlantis dulu. Gue sih ngikut apa maunya. Kenapa disaranin Anunnaki dulu dan jangan Atlantis dulu? Karena tadi suaranya ya, suara kubu kanan bilang karena nanti takutnya kita kecampur dengan vibrasi jin. Teknologi-teknologi Atlantis yang dari memorinya Joko ini sudah mirip dengan teknologi-teknologi jin. Jadi kita emang belum tahu ya timeline itu apa ya. Tapi pun kita juga mengiyakan bahwa sebelum manusia yaitu ada peradaban jin pada eranya yang kita nggak tahu. Iya, kapannya gue nggak tahu. Dan kenapa mereka masih paralel hidup sekarang dengan human pun gue juga nggak bisa jelasin. Walaupun beda alam. Iya, itu kekuasaan Tuhan sih. Bahkan timeline, kecepatan waktu mereka aja beda kan. Nggak 1 jam sama dengan 60 detik, beda. Dan kenapa jin itu umurnya ribuan tahun? Oh iya, 60 menit, sorry.
Gue juga nggak tahu tuh perhitungannya kan. Gue nggak tahu ya di dunia jin itu kan kadang berapa umurmu ya kan. Berapa ribuan tahun. Kenalan-kenalan jin kita udah ada dari zaman Borobudur tahun 600-an. Sampai sekarang masih hidup. Kalau human udah metong kali. Iya. Dan mereka hidup, paras mereka tuh masih di tampang kita tuh kayak 30-an gitu loh. Gitu. Dan divalidasi juga di kitab suci pun juga memang dipercayai dulu sebelum adanya manusia jin. Ada jin. Di Al-Quran kan? Di Al-Quran. Kalau di Alkitab nggak ada itu. Ya jadi memang masih banyak misteri sih. Dan gimana nih The Clients, kita ingin menguak sampai mana? Atau Jess ada yang mau disampaikan lagi soal Atlantis ini dari kamu? Belum ada sih. Ini masih dalam fase tahap penelitian kita lah konteksnya kan. Dan ini dadakan banget juga. Dadakan banget, baru kemarin banget aku ketemu sama si Joko. Mumpung masih fresh, masih ingat ya. Iya. Jadi kayak ya udahlah, bawain aja dulu. Nggak Pokoknya, tahu mau dibawa kemana karena kita nggak tahu nih katalisnya apalagi nih untuk kita bisa mengorek ke arah sana. Bacalah hatiku, Keris. Aku mau ngomong ini, boleh nggak? Silakan Willy, kata Keris. Oke, Bo. Mereka harus tahu Willy, kata Keris. Tapi ini kan masih dugaanku, Keris. Tidak apa-apa. Jadi Bo, lu kan tadi nanya, Bro Willy, lu tadi kan lu bilang bahwa kalau kena sunburn mereka dengan gampang, tapi mereka sendiri juga kok kesannya kayak seneng air, si Joko dan yang lain-lain. Mereka keluar indoor gimana? Seakan-akan kayak nggak, bukan makhluk outdoor lah. Iya, kok nggak nyambung dan nggak tabrakan logikanya. Lu tau nggak? Tadi gue coba ngambil memori lagi. Kita kan teori DA bahwa kita tuh sebenarnya Anunnaki sapiens, Homo sapiens versi Anunnaki. Kita tuh sebenarnya didesain untuk bisa connecting with ourselves, sel badan kita, dan our body ini keturunan kitanya bukan Anunnaki ya, tapi kan kita mewarisi beberapa DNA. Feeling gue mewarisi beberapa DNA Anunnaki. Itu kita seharusnya mampu interplanetary travel. Tapi karena dimix, dicampur, dan ini ada intervensi dari ekstraterestrial lain, enggak, bangsa Pleiadian, Arthurian, dan Killian, gue nggak tahu apa, membuat kita jadi nggak bisa planetary travel, dan itu dibatas sengaja karena belum waktunya human. Dan untuk mendengarkan sel pun juga entah software kita yang rusak seiring berjalannya abad atau intervensi kubu kanan, feeling gue dua-duanya nih, Bo. Kita tuh dibatas banget. Soalnya aku ngerasa ya, Jess ya, ngambil memori dari ourselves gitu, capability kita harusnya lebih dari ini loh. Lebih banget. Tapi kayak ditahan, di limit, dipasang limiter. Itu buktinya Anunnaki sendiri mampu untuk interplanetary travel. Anunnaki loh. Karena planet mereka dying kan. Seharusnya kita mewarisi itu. Walaupun kita menurut penglihatan kita kan, ya mereka ngambil beberapa dari simpanse ini itu, jadilah kita itu yang kita lihat. Makanya mesti nonton isi Anunnaki kita guys gitu. Gua nggak mau bocorin lebih banyak. Silakan teman-teman boleh nonton isi Anunnaki yang part 1. Jadi masih misteri, Bo. Oke, kalau kayak gitu mungkin dari Jess ada lagi mau disampaikan nggak? Lebih ke Keris sih. Tadi kan sebenarnya kita tuh sempet nanya kan ke Keris, kenapa sih kita kayaknya mau ngebahas tentang Anunnaki ini, mau mencari tahu lebih dalam tuh susah banget. Anunnaki part 2 ya maksudnya ya. Kenapa gitu? Terus Keris tadi bilang ke kita, ya memang itu tidak bisa dipaksakan. Bayangkan bumi ini itu menyimpan banyak sekali memori. Tidak mungkin dalam satu waktu bahkan kamu bisa membaca semua memori 8 miliar manusia yang hidup hanya zaman sekarang doang. Misalnya memori kayak tahun 2025 gitu. 8 miliar manusia aja kita ngebaca satu-satu itu aja nggak sanggup, bener gak Kabu? Belum lagi memori tahun 2023. Itu nggak sanggup. Kata Keris, terlalu banyak bumi ini menyimpan memori. Dan kebetulan kalian mengambil secercah itu yang kalian tangkap. Dan itu tidak apa-apa. Itu adalah bagian dari perjalanan, kata Keris. Kalau sampai ujung-ujungnya kalian memaksakan, kalian bisa menjadi gila, kata Keris. Dianggap gila udah sering, Keris. Tapi gila beneran. Iya. Kalian tidak akan mau kan? Ya enggak lah. Dan Bo, sorry kayaknya untuk sementara jalur kitab gue gak mau tempuh dulu deh. Terakhir barusan udah ketemu gue penyesat bangsat asli. Itu iblis. Coba Kawel bisa mention deh. Jadi gimana?
Jadi memang betul Safihar tuh ada beneran, kitabnya juga ada beneran. Itu ada beneran entitas Safihar, malaikat dan kitabnya itu. Nah, buat teman-teman yang bingung, silahkan tonton lagi Anunnaki part 1 EEC di Noise. Tapi ketika tadi di ruangan sini sebelum ngonten gue pengen coba ngorek-ngorek kitab lagi, kok entitasnya beda. Kesannya kayak saya ini penjaga luar pintu. Kalau Safihar penjaga pintu dalam, gue penjaga pintu luar. Kamu pengen lihat kitab yang kemarin kan? Gue mulai berasa aneh, kok agak dark, bau-baunya kayak iblis. Gue kan familiar, apa ini Arka ya, didoain gak ngefek, apa mungkin Arka ya. Tapi gue ikutin aja dulu. Terus tiba-tiba dia kasih kitab hitam gitu kan, warnanya hitam. Kalau yang itu kan biru. Kitab hitam ini apa? Gue bilang maksudnya apa? Gue tanya. Terus dia nggak jawab apa-apa, tapi kayak kamu pengen tahu kan? Ya udah, gue bilang oke, open up. Berat langsung gue, pek anjing beratnya kan. Nah pas dibuka, ini yang gue udah nggak srek. Kesatu kok dikasih lihat, lu tahu film Lord of the Rings nggak? Lu tahu Sauron kan? Dan lu tahu penjahatnya yang hitam-hitam apa sih ya namanya? Yang hitam gede banget, yang pakai cincin ya, yang penjahatnya. Ya. The Black Rider atau apa gitulah. Mungkin teman yang nonton itu. Nah, gue dikasih lihat makhluk seperti itu dulu ada, pakai kekuatan iblis. Gue bingung, orang gue pengen taunya Anunnaki, kenapa gue dikasih vision ini? Gue bilang maaf ya, gue nggak tertarik. Gue pengen lihat alien dan yang lain-lain kan. Terus tiba-tiba dia ngasih vision lain, Adam dan Hawa. Adam dan Hawanya tapi langsung kelihatan jebret depan gue, pohon, taman hijau, satu laki satu cewek bersantai, terus ada ular. Ini udah nggak bener nih, gue bilang. Ini terlalu ngikutin apa yang pikiran orang dan gue mau ini. Terus gue ikutin terus aja kan. Berhenti tuh visionnya. Gue curiga, gue doa lagi, nggak bisa diapa-apain, Bo. Dia nggak kayak kebakar, enggak, karena kan salah gue. Gue yang pengen ngeliat, gue yang masuk ke dimensi dia kan. Long story short, gue baru sadar, anjir, lu bukan Safihar, lu bukan malaikat, lu memang punya kitab versi lu, tapi lu bukan angel, lu iblis cuy. Dia kayak ditutup sama dia gitu. Terus dia perlahan-lahan menjauh dari vision gue. Coba kalau gue terus-terusan ngeliat itu, apaan yang terjadi? Ya yang ada gue ngikutin vision yang gak seharusnya. Distorsi informasi. Karena berasa gini, Bo, gue jujur aja ya. Kalau lu mau ngeliat informasi yang lu nggak siap, lu harus siap dengan informasi itu tabrakan dengan logik lu. Dan juga everything is new. So many new things, dan lu nggak kaget, emang begitu ya, oh begitu. Tapi kalau lu ngeliat semua informasi yang kesannya dimensional dan supernatural, semuanya sesuai dengan, tuh kan udah gua duga harusnya gini, tuh sesuai itu cuma ngikutin apa yang pikiran lu mau. Dan gue curiga, wah ini nggak bener nih, this is not kubu kanan nih. Kapan selama DA berdiri kita ngeliat informasi itu ngikutin semua yang kita mau? Nggak bisa kan? Baru tadi doang gue ngikutin si iblis itu, visionnya terlalu, bahasa Inggrisnya too good to be true. Kesannya kayak religius banget dan sejarah banget. Udah gak bener. Dan begitu gue analyze energinya, kerasa lah itu iblis, kerasa. Oh ternyata emang ada ya iblis-iblis di atas sana atau di luar sana yang siap kalau manusia ingin menempuh jalur kitab. And that's dangerous sih. Gue aja kena. Coba kalau gue lanjutin. That's it. Jess, ada lagi Jess dari kamu? Udah itu aja sih. Oke, so mungkin kesimpulannya adalah dari ceritanya Jesslyn ini menarik untuk subjek penelitian dia yang lain lah. Yaitu adalah Atlantis. Ini pun juga banyak yang request juga soal Atlantis. Sebenarnya udah lama banget kita mention ini ke anak-anak. Yo guys, banyak yang request Atlantis, tapi kita bingung mau neliti dari mana. Karena waktu itu belum dapet ya linknya dan lain-lain. Istilahnya katalisnya lah ya. Ataupun gak ada foto dan lain-lain yang bisa kita teliti gitu kan. Karena kan bener-bener Atlantis itu cuma dari Plato doang berawalnya itu. Abstrak banget, bener-bener abstrak. Dan dia nyebutnya pun juga jauh di laut sana gitu kan ya. Bukan lampau, bukan apa gitu. Jadi kayak masih berandai-andai lah. Makanya dicari kan dari situ kan, mana sih Atlantis gitu kan. Walaupun sudah tenggelam pasti ada hartanya gitu.
Nah, kita nggak tahu, mungkin di sini the clients yang konspirasi geeks ataupun pecinta konspirasi bisa nih boleh di bawah tentang Atlantis, masukan-masukan buat kita ataupun bahan-bahan buat kita untuk meneliti lebih jauh lagi soal Atlantis. Tapi nggak tahu kapan kita akan bawain lagi karena masih abstrak banget juga. Jesslyn masih abstrak, Willy juga masih abstrak banget. Tapi ya inilah perjalanan DA. Kita percaya bahwa Atlantis itu ada, terlepas dari namanya Atlantis atau bukan. Tapi ada The Lost Continental itulah ya. Kontinen, The Lost Continent yang berada di bumi ini. Ya, berpikir pakai logika juga, bumi umurnya udah sampai jutaan tahun. 4 miliar tahun. Miliaran tahun. Ya kali sih diisinya sama dinosaurus doang, gitu kan yang paling lampau. Malah dipercaya dinosaurus bukan yang pertama ya. Dinosaurus paling tua kan ratusan juta tahun lalu. Anggap aja 250 juta lah. Walaupun katanya semua peradaban dimulai dari ikan katanya, di bawah laut. Itu vision yang gue lihat juga waktu jalur kitab. Tapi kayaknya timelinenya udah bukan dinosaurus. Itu hubungannya dengan manusia purba. Manusia purba dulunya makannya ikan. Gue sama Jesslyn ngeliat hal yang sama. Ikan dan gak dimasak. Gelo langsung manusia purba yang kayak di film-film tuh. Nah ini baru huah. Nah ini huah ini. Dan rambutnya gondrong-gondrong, gede-gede anjir kayak bener. Viking gede-gede. Itu makan ikan ya. Ikan ditangkap dari laut. Mereka tuh di laut terus sepinggang aja gitu ditangkap ikannya. Ada 2 caranya. 1 ekornya, atau cara 2 mulut dan badan supaya nggak lari. Nah terus gue pikir dimasak, enggak men. Bener-bener bingung ya, kok nggak sakit ya, salmonella bakteri. Ya beda dong. Itu visionnya. Kan dia udah menghadapi adaptasi dan lain-lain kan. Dan mungkin zaman dulu kan masih bagus ya. Kalau sekarang kan udah. Ya kalau ditanya kenapa beruang nggak sakit makan ikan mentah langsung dari sungai. Nah, iya juga ya. Iya kan? Ya karena beda sistem tubuhnya mungkin. Nah, feeling gue yang itu masih ada kaitannya dengan sistem Anunnaki tuh. Kerasa gue. Itu timelinenya nggak beda jauh. Tapi itu menjawab semua jawaban gue sih kenapa ikan ini adalah salah satu binatang yang paling optimis. Soalnya I can. Betul sekali gue. Karena I can. Ikan. I can kan. Bukan harusnya ikan ya. Karena dia sangat optimis banget. Ya, harusnya ikan dong kalau bahasa Indonesia. Ya nggak apa-apa ikan. Ya ikan tapi cowok ngomong ke ceweknya, aku mau makan ikan gitu. Bisa. So gitu guys, masih banyak misteri yang berada di bumi. Semoga kita bisa mengolah satu demi satu dalam perjalanan detektif astral juga dalam sudut pandang supernatural ya, gitu kan. Kalau udah ngomongin validasi ataupun secara scientific dan lain-lain, ya itu masih jauh lah. Mungkin kita nantinya ganti nama jadi detektif science, mungkin kayak gitu. Dan gue pasti menjadi member layar belakang kayaknya gue. Aduh, sains dari mananya kehidupan gue nggak ada. Tapi so far kayak gitulah ya. Semoga kalian dapat insight sedikit ya kan. Apakah kalian salah satu dari Atlanteans juga maybe ya kan? Boleh komen di bawah. Asal baru-baru datang jangan ngaku-ngaku saya adalah sebagai reinkarnasi Yesus. Emang ada. Ada. Oke. Lah saya korbannya. Ada aneh-aneh aja deh. Tapi ya udahlah, kita hargai. So kalau kayak gitu thank you. Salam detektif astral. Mengakal misterius dengan cara khusus. Sampai jumpa. Jangan lupa komen di bawah.